Halo semuanya, balik lagi di Kusumaki Channel. Oke, di kali ini kita akan masuk lagi di informasi dari Kusumaki. Nah, sesuai judulnya, kali ini saya akan membagi tips atau gimana sih cara kita itu bisa menang di lomba cosplay. Nah, di sini saya akan membagi tips-tips tutorialnya, bukan tutorial ya, pokoknya apa aja sih yang dinilai di lomba cosplay itu, karena saya sering juga jadi juri, jadi saya tahu apa yang harus dilakukan oleh peserta lomba cosplay. Nah, di sini kita akan membaginya jadi cosplay solo, cosplay team, kemudian cosplay coswork. Eh, oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, pertama kita akan masuk ke ini dulu ya, mungkin ke coswork dulu ya. Jadi coswork itu artinya kayak catwalk. Kalau kalian tahu model itu kalau nampil kan namanya itu catwalk. Jadi di sini karena kita memakai cosplay dan kita jalan seperti catwalk, jadi disingkat coswork, cosplay, catwalk kayak gitu. Jadi nampilnya ini cuma jalan ya sesuai arahan dari panitia cosplay lah kayak gitu ya. Jadi apa aja sih yang dinilai di coswork ini? Nah, pertama yang harus dinilai dari coswork ini kalau kalian ingin menang, yang pertama itu mungkin ini kostum. Pertama, kalian kalau bisa mencari kostum yang paling keren, pokoknya paling wah di mata orang, di mata juri. Jadi kalian tuh kalau bisa pakai kostum yang wah, nggak perlu armor tapi elegan dipakai seperti karakter-karakter yang inilah ya, yang wah gitulah, di mata juri itu akan, wih ini keren ini. Kemudian pertama di kostum, kemudian kedua di make up. Kalau kalian nggak pakai topeng, biasanya sih kalau kalian ingin simple ya pakai topeng aja yang keren lah pokoknya. Nah, kalau kalian nggak pakai topeng, kalian tuh harus make up maksimal. Jadi ketika coswork itu juri dia akan melihat pertama kostum, kemudian lihat make up. Oh, make upnya gini, make up matanya gimana, gini gini gini. Kemudian setelah kalian itu nampil, pertama kalian ikuti dulu. Pokoknya kalian jangan nervous, jangan apa, santai pokoknya. Pendalaman karakter kedua, oke? Jadi karakter apa yang kalian pakai itu kalian dalami. Boleh kalian action sedikit tapi jangan lebay, jangan, nggak perlulah kayak apapun ya. Pokoknya kalian jalan, kemudian kuasai panggung. Misalnya karakternya senyum ya senyum, pokoknya sapa penonton kalau bisa seperti itu. Nah, itu akan menambah nilai plus. Setelah dari pertama kostum, kemudian make up, kemudian ini apresiasi dari penonton. Kalau bisa kalian tuh membuat penonton tuh wah teriak-teriak, tepuk tangan. Itu pun kalian kalau simple, kalian akan, misal kostum kalian simple nih, tapi kalian dapat improve apa, apresiasi dari penonton tuh bagus. Jadi nanti mungkin kalian akan dapat nilai tambahan. Kalau dari saya ya seperti itu. Oke, masuk ke cosplay solo. Oke, jadi setelah coswork itu kita akan masuk ke cosplay solo. Nah, ini bagi kalian yang ingin nampil cosplay solo, jadi coswork sama cosplay solo itu beda ya, walaupun dia sendiri. Tapi kalau cosplay solo ini kalian dituntut untuk action. Oke, misalnya kalian karakter apa ya, kalian harus memperagakannya seperti itu. Nah, apa saja yang dinilai dari cosplay solo? Yang pertama ya jelas kostum dan make up. Oke, misalnya kalian nggak pakai make up ya topeng, kalian pokoknya detail kostum kalian itu akan dilihat. Sama sih seperti cosplay coswork, tapi cosplay solo ini yang pertama yang harus dilihat itu kostumnya, kemudian make up. Kalau misalnya kostumnya santai, itu akan dinilai di aksinya. Misal nih, aksi panggung yang pertama. Oke, jangan kita memblocking penonton. Bolehlah sekali-sekali kalau mutar badan sebentar, tapi kalau bisa kalian tuh jangan membelakangi penonton seperti itu ya. Jadi itu akan mengurangi nilai. Biasanya kalau kita ini grogi ya, kita pasti nunduk. Itu jangan nunduk, oke? Jangan nunduk. Pokoknya pertama
Pertama kalian harus mikirin nih, eh, konsepnya apa, konsep karakternya apa. Contoh ya, misalnya kita ambil contoh apa ya, kayak kita ambil contoh Naruto aja lah ya, biar semua orang tahu. Yang pertama Naruto, misalnya kita jadi Naruto nih, konsepnya apa sih? Misalnya kita cuman masuk terus cuma gitu-gitu aja, gerak-gerak Naruto itu nggak akan dianu sama sekali ya. Kalian cuma masuk terus ninju-ninju, gerak-gerak, nendang-nendang, itu nggak sesuai sama karakter. Jadi walaupun Naruto nendang-nendang, tapi kalian tuh harus tahu cerita. Kalian harus masukkan, walaupun kalian solo tapi kalian harus masukkan cerita. Oke? Misal nih Naruto, kalian ambil scene ketika Naruto melawan Sasuke misalnya. Nah, kalian di sana itu kalian berakting lah seolah-olah kalian tuh melawan Sasuke. Pertama, kalian boleh mengambil backsoundnya dari anime aslinya, atau lebih bagusnya lagi atau nilai tambah itu kalian memakai dubbing, karena penonton tuh akan tahu ceritanya apa. Kalau kalian mengambil dari animenya, orang bahasa Jepang kan nggak tahu. Jadi kalau bisa kalian dubbing. Oke, kemudian dubbing kalian nggak sembarangan ya. Jadi kalau bisa dubbing kalian tuh emang penekanannya itu emang sesuai dengan karakternya, seperti walaupun nggak mirip suaranya tapi penekanannya harus kalian samain. Oke. Kemudian kalian acting seolah kalian melawan Sasuke asli kan. Tata kemudian kalian berantem seolah berantem sama Sasuke. Oke. Kemudian nanti kalian itu kalau bisa cosplay solo ini kalian memberi kejutan efek. Kalau di kota bukan di kota sih, kalau di event besar ya, biasanya cosplay itu di belakang ini ada backgroundnya ya. Jadi background itu kayak background TV besar lah, ya, TV besar, LCD besar. Nanti kalian di sana bisa memakai efek-efek seperti itu. Nanti misalnya efek apinya, efek background pertandingan, pertempurannya apa, kalian masukin di backgroundnya ya. Jadi nanti ada efek petir, efek apa, nah itu untuk event besar kalian bisa memanfaatin itu. Nah kemudian kalau nggak ada, kita harus pakai apa? Contoh kita menjadi Naruto nih, kalian pikirin sih, kalian kalau bisa gunakan Rasengan ya. Contohnya kalian menggunakan, kalau bisa kalian munculin Rasengan saat kalian nampil itu. Jadi kalau bisa kalian buat sesuatu properti ya. Jadi properti kalian tuh kalian bentuk seperti Rasengan. Itu banyak lah gimana cara buat Rasengan, atau apa kalau kalian pintar mekanik kalian bisa buat bolanya tuh mutar di tangan kalian. Pokoknya kalau bisa sesuai Naruto lah gitu, Rasengan. Itu nanti orang pasti kalau ngelihat Rasengan tuh mutar di tangan, atau kalian pakai lampu di tangan kalian kan, itu penonton akan dan ini pun juri pun akan, ini keren kali. Pokoknya itu pertama konsepnya jelas, kemudian nggak monoton, nggak terlalu lama ya. Jadi cosplay solo itu kalau bisa 3 menit selesai kalian, 3 menit udah oke, jangan terlalu lama. Nah itu tips pertama, itu konsep jelas. Kemudian kalau bisa kalian dubbing, kemudian pokoknya kuasai panggung kiri kanan itu kalian kuasai. Kalian kalau bisa interaksi sama penonton, itu bukan nyapa penonton ya, pokoknya kalian kalau bisa deket-deket penonton gitu kan, action. Nah satu lagi, kalian lihat ini gambar panggung ini panggung ini gunanya untuk action. Pokoknya di atas panggung ini itu action ya. Misalnya kalian pakai pedang atau apapun itu, kalian harus di panggung. Nah kalau sudah diturun panggung dekat penonton, jangan action, itu nggak boleh. Kalau kalian di bawah itu kalian hanya boleh jalan-jalan gitu, pokoknya lari-lari nggak apa-apa, tapi kalian jangan membabi buta action di dekat penonton ya, itu karena bahaya, itu akan mengurangi nilai kalian. Oke, pokoknya kalian kalau bisa nampil di atas panggung, nampil action tuh di atas panggung. Oke, nah itu paling penting tuh. Biasanya kan sekarang orang loncat ke bawah panggung kan, langsung babat pedang. Masalahnya nanti kalau kena penonton itu bisa bahaya, acaranya pun nanti kena kena teguran juga dari pihak-pihak lain, seperti itu. Nah itulah tadi yang dinilai dari cosplay solo. Oke, yang pertama konsepnya jelas, saya ulangi lagi, konsepnya jelas. Kemudian
kuasai panggung. Oke, aksi panggung kalian harus bagus. Kemudian efek kejutan, kemudian backsoundnya juga pas, seperti itu. Pokoknya intinya kalian beli kejutan di panggung seperti itu. Oke, intinya satu lah, jangan grogi lah pokoknya. Kemudian satu lagi, ini yang paling penting, misalnya ada kesalahan apapun kalian lupa, kalian harus improve. Kalian udah latihan terus kalian lupa di panggung, improve itu apa? Improve itu adalah improvisasi. Jadi kalian misalnya lupa, kalian lakuin sesuatu, misalnya ya pokoknya gerakannya itu kalian buat gerakan baru yang di luar dari skrip seperti itu. Jadi kalian lupa, kalian misalnya nih kalian terpleset kan, tuh lupa, kalian langsung aja rolling atau apa gitu kan. Pokoknya kalian harus berdiri dengan keren gitu, terus kemudian kalian merasa wah sakit seperti ini. Jadi orang nggak tahu kalau itu kesalahan seperti itu. Oke, kita masuk ke cosplay team ya, atau cosplay group. Jadi setelah cosplay walk, kemudian cosplay solo, kita masuk ke penilaian cosplay group. Nah, biasanya cosplay group ini dari 5 orang ya, 5 orang paling banyak, paling dikit 3 orang biasa. Bukan 3 orang sih, 2 orang sih paling dikit, 3 mungkin sama orang yang ngebantu ya. Tapi biasanya kalau untuk pertandingan internasional tuh 2, cuma 2 sih biasanya ya. Iya, PCS. Kemudian banyak sih penilaiannya apa. Jadi penilaian dari grup itu yang pertama sama, yang pertama kostum, detail kostum, kemudian konsep sama, pokoknya semuanya sama. Kemudian cuman ini sih tambahannya satu, kekompakan. Misalnya kekompakan, contoh kekompakan ini apa ya, chemistry kalian di panggung itu bagus. Misalnya yang satunya ekspresinya bagus kan. Oh, yang satu lagi dari cosplay itu harus pendalaman karakter ya, saya lupa, pendalaman karakter. Oke, misal kalian jadi apa, kalian harus mendalami karakter tuh. Nah, gimana cara mendalami karakter? Kalian itu kalau udah di panggung, kalian itu harus menjadi bener-bener, inilah wibu itu manfaatnya di panggung. Jadi kalian ketika di panggung, jadilah wibu sejati. Jadi kalian tuh merasa kalian tuh bener-bener karakter itu. Jadi kalian tidak merasa saya memerankan karakter, enggak. Kalian harus merasa kalian karakter itu untuk menjiwainya. Misalnya kalian jadi apa ya, misalnya Luffy kan, wah itu kalian harus ekspresinya, kemudian gaya-gaya selenge-selengeannya itu kalian harus sesuai dengan Luffy itu, Goku, Naruto, semuanya lah. Nah, setelah misalnya kekompakan seperti ini, misalnya kalian yang satu ini ekspresinya udah bagus sekali nih, wah udah keren gitu kan, tapi yang satu itu masih ragu-ragu gitu, masih leyeh gitu. Itu gak kompak jadi namanya, walaupun gerakan kalian tuh sama, gerakannya sesuai latihan, tapi yang satu ini gerakannya gak bagus. Nah, yang satu gerakannya wah lincah gitu kan, keren lah, tapi yang satu gak bagus, itu akan gak kompak, jadi itu namanya gak kompak. Oke? Jadi usahain teman kalian juga sesuai karakternya, pendalaman karakternya juga dapat seperti itu. Nah, itu mungkin perbedaannya. Kemudian sama kejutan juga. Nah, kalau bisa kalian itu buat kejutannya lebih ya. Biasanya kalau untuk tim-tim yang lomba ini, biasanya dia memberi kejutannya itu seperti berubah. Misalnya pertama kan pakai armor kan, wah kemudian pas tampil wah kayak apa gitu berubah jadi monster. Nah, itu pasti juri akan pokoknya buat juri tuh ini mantap pokoknya itu. Nah, misalnya dubbing, mulut kalian sama dubbing itu harus sesuai. Jadi biasanya cosplayer kalau udah grogi, besoknya udah ngomong dia cuma gini-gini aja. Nah, jadi kayak film sinetron jadinya kan, orang udah ngomong dia masih diem. Lihat saja suatu hari nanti aku akan membalasnya. Nah, jadi kayak gitu, jadi nggak bagus kan. Jadi kalau bisa kalian ngomong ya sesuai gimmick intonasi sesuai yang kalian dubbing seperti itu kan, kalian sendiri yang dubbing. Jadi kalau bisa kalian kan hafal seperti itu. Kemudian aksi panggungnya keren, misalnya kalian nendang emang bagus nggak kalian harus latihan juga cara nendang, cara apa misalnya actionnya. Kemudian untuk memegang pedang kalian juga belajar juga gimana sih
mengayunkan pedang yang benar itu, itu kalian akan dinilai juga. Kemudian jangan blocking panggung, kemudian aksi itu hanya di panggung, jangan dekat penonton, jangan aksi seperti itu. Oke, kekompakan ya kalau tim, kalau solo nggak perlu, ya kompak sama diri kalian sendiri lah kalau solo. Nah, satu lagi yang buat kalian pasti menang, ini pasti menang kalian kalau cosplay kan. Nah, misalnya kalian udah nampil kan, kalian biasa aja, ya udah, yang penting ini aja, hanya satu caranya biar kalian bisa menang. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Sekian dulu informasi di kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan teman-teman kalian yang gak pernah menang lomba cosplay, oke? Ketemu lagi di video selanjutnya. See you again.